Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan seri perkuliahan Matematika Teknik 1. Kali ini masih akan dibahas mengenai transformasi Laplace yang akan kita gunakan untuk mencari solusi persamaan diferensial. Kemudian akan diperkenalkan metode fraksi parsial dan konsep inverse transformasi Laplace. Seperti kita ketahui, salah satu kegunaan transformasi Laplace adalah untuk mencari solusi persamaan diferensial. Dalam hal ini, kita akan menggunakan transformasi Laplace untuk mencari solusi atau penyelesaian dari persamaan diferensial, khususnya untuk jenis persamaan diferensial yang linier, baik itu yang homogen maupun non-homogen. Apa yang diperlukan untuk menyelesaikan itu semua adalah Anda paham kembali atau ingat kembali mengenai definisi transformasi, kemudian properti transformasi Laplace, salah satunya adalah mengenai diferensiasi transformasi Laplace mulai dari orde 1, 2, 3, dan orde selanjutnya dengan melanjutkan pola diferensiasi transformasi Laplace yang terlihat di layar. Selain itu, apa yang diperlukan? Yang diperlukan adalah kita bisa menggunakan tabel transformasi Laplace. Ini adalah beberapa fungsi dengan bentuk transformasi Laplace. Anda bisa dapatkan lebih lengkap dalam buku Kreyszig di halaman 249 sampai 251. Oke, sekarang kita mulai aplikasi transformasi Laplace untuk menyelesaikan persamaan diferensial. Ini adalah bentuk persamaan diferensial dalam domain atau variabel X. Oke, ini adalah persamaan diferensial orde N yang non-homogen. Di sini, kita lihat, kita akan gunakan transformasi Laplace. Seperti diketahui, transformasi Laplace adalah untuk mentransform, merubah dalam bentuk domain waktu ke domain S atau domain frekuensi. Sehingga bentuk persamaan diferensialnya, kalau kita gunakan dalam bentuk domain atau variabel waktu, bentuknya menjadi persamaan ini. Sebuah persamaan diferensial dalam domain waktu. Bagaimana cara menyelesaikannya? Yang pertama adalah gunakan properti dari transformasi Laplace dan gunakan tabel transformasi Laplace. Oke, kita lihat contohnya. Tentukan solusi persamaan diferensial berikut, yaitu turunan pertama dari sebuah fungsi waktu ditambah fungsi waktu sama dengan 3 dan diketahui syarat batas atau initial condition-nya adalah pada saat T sama dengan 0 atau F0 nilainya adalah 0. Oke, kita jawab. Pertama, bentuk persamaan diferensial dalam bentuk domain waktu, kita akan rubah ke dalam domain S atau frekuensi menggunakan operator Laplace. Bisa kita rubah bentuknya menjadi seperti ini. Kemudian, kita gunakan properti dari transformasi Laplace untuk F aksen T atau turunan pertama bentuknya adalah S kali Fs dikurangi F0. Dan untuk Laplace dari Ft adalah F besar S dan Laplace dari 3 adalah 3 per S. Oke, kita sederhanakan menjadi bentuk seperti ini. Kenapa? Karena lihat dari initial condition F0 nilainya adalah 0. Kemudian kita sederhanakan, diperoleh Fs-nya adalah seperti ini. Kemudian kita pilah dari pecahan campuran menjadi pecahan dengan suku masing-masing. Oke, nah, kan ini sebetulnya sudah menjadi solusi dari persamaan diferensial hanya dalam bentuk domain S. Padahal di soalnya adalah domain waktu. Maka kita perlu solusinya pun dalam domain waktu. Nah, bagaimana caranya? Kita gunakan namanya konsep inverse transformasi Laplace. Oke, apa itu? Jadi, kita akan mendapatkan sebuah fungsi waktu dari sebuah fungsi dalam domain S.
Jadi, kalau Anda mempunyai fungsi dalam domain S, ingin dirubah ke dalam domain waktu, gunakan inverse. Nah, inverse transformasi Laplace, simbolnya adalah ini operator dari Laplace pangkat minus 1. Kita lihat contohnya saja ya. Tentukan inverse dari transformasi Laplace berikut. Fs sama dengan 1 dibagi S minus 1. Maka, kita jawab, gunakan definisi dari inverse seperti ini. Kita masukkan nilai Fs-nya, 1 dibagi S min 1. Nah, kita lihat atau ingat kembali dalam tabel. Cari dalam hasil transformasi Laplace fungsi yang serupa dengan pola 1 dibagi S min 1. Di tabel diketahui fungsinya adalah E pangkat AT. Maka, langsung kita gunakan E pangkat AT dengan A-nya adalah 1. Maka diperoleh inverse dari 1 dibagi S min 1 adalah E pangkat T. Oke. Nah, kita kembali lagi ke soal yang tadi untuk mencari solusi persamaan diferensial menggunakan transformasi Laplace kan terakhir diperoleh ini, bentuk Laplace-nya. Nah, sekarang kita gunakan inverse transformasi Laplace. Lihat tabel. Pada suku yang 3/S, di tabel, kan Ft-nya adalah 3. Dan untuk 3 dibagi S tambah 1 adalah 3 dikali E pangkat min T. Saya sebetulnya inverse Laplace itu cara nggak langsung, ya tinggal membalikan aja dari tabel, dari diketahui domain S, mau dicari domain waktunya. Istilahnya gunakan konsep inverse transformasi Laplace. Oke, kita sederhanakan, bentuknya menjadi seperti ini. Inilah solusi dari persamaan diferensial orde pertama dari soal yang diketahui. Oke, Anda bandingkan menyelesaikan solusi atau mencari solusi persamaan diferensial lebih sederhana menggunakan transformasi Laplace. Tapi syaratnya Anda ingat, hafal bagaimana fungsi-fungsi domain waktu bentuk transformasi Laplace-nya. Gunakan tabel transformasi Laplace. Oke, sekarang kita lihat lagi contoh yang lainnya, menentukan solusi persamaan diferensial dari sebuah persamaan diferensial orde 2. Diketahui ini df turunan kedua dari sebuah fungsi f double aksen t tambah 3 kali turunan pertamanya tambah 2ft sama dengan 4t. Dengan syarat batasnya adalah f0 dan f aksen 0-nya nilainya sama dengan 0. Oke. Kita gunakan transformasi Laplace, rubah bentuk persamaan diferensialnya ke dalam transformasi Laplace menggunakan operator Laplace. Di sini, kita lihat, gunakan juga properti dari transformasi Laplace untuk sistem yang linear. Tuh ya, ketika dia bentuknya adalah sebuah konstanta, langsung kita keluarkan. Menjadi misalnya 3f aksen t, Laplace-nya hanya perlu yang f aksen t, 3-nya Anda keluarkan. Gunakan properti transformasi Laplace. Oke. Ingat, gunakan properti transformasi Laplace untuk diferensiasi orde 2. Tinggal Anda substitusikan. Yang lainnya sama. Oke, tinggal Anda lihat. Dalam tabel untuk T adalah 1/S kuadrat. Ada konstantanya 4 menjadi 4/S kuadrat. Kita sederhanakan dengan mensubstitusikan syarat batas untuk f0 dan f aksen 0 adalah nilai 0, bentuknya menjadi seperti ini. Kita sederhanakan, kita satukan fs-nya. Nah, diperoleh ini ya, bentuk terakhir. Nah, sekarang fs-nya sama dengan berapa? Tinggal Anda kali silang. Nah, di sini untuk menyelesaikan bentuk berapa sih bentuk, kan ini adalah pecahan campuran. Mau kita rubah-rubah menjadi pecahan yang sederhana. Nah, kita gunakan konsep fraksi parsial. Caranya seperti apa?
Nah, lihat dari pecahan campuran, kita rubah menjadi bentuk pecahan masing-masing tiap sukunya. Anda lihat, di sini ada untuk yang S kuadrat, kemudian S, dan S tambah 1, S tambah 2. Nah, lihat, untuk pecahan dengan penyebut S, katakanlah berapa pembilangnya? Sorry, kan pembilang per penyebut. Untuk penyebutnya adalah S, maka pembilangnya berapa? Nah, sebuah nilai tertentu kan, yang jumlahnya antar semua pembilang itu adalah 4. Nah, katakanlah karena tidak tahu, kita simbolkan sebagai A. Oke, begitu pula untuk yang penyebut S kuadrat. Berapa pembilangnya? Pembilangnya kita nggak tahu, kita simbolkan B. Kemudian untuk yang pembilangnya adalah untuk penyebutnya S plus 1 dan S plus 2, pembilangnya pun kita tidak tahu. Nilainya kita simbolkan saja C dan D. Oke, sekarang kita kalikan silang. Anda lihat. Kita kalikan silang. Bentuknya seperti ini. Nah, sekarang kita akan mencari nilai A, B, C, dan D-nya. Bagaimana caranya? Kita misalkan saja, untuk S-nya sama dengan 0. Anda tinggal substitusikan, diperoleh 4 sama dengan 2B. Diperoleh B-nya sama dengan 2. Kemudian untuk S sama dengan minus 1. Diperoleh seperti ini, C sama dengan 4. Untuk S sama dengan 2. Diperoleh D sama dengan minus 1. Nah, konstanta lain yang ingin dicari adalah A. A-nya tinggal Anda substitusikan ke persamaan yang paling atas ini, diperoleh A sama dengan minus 3. Oke, sehingga kita ingat kembali Fs-nya kan bentuknya seperti ini, dan nilai masing-masing nilai A, B, C, D-nya sudah kita peroleh, tinggal kita substitusikan. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal Anda gunakan tabel transformasi Laplace, kemudian gunakan konsep inverse transformasi Laplace, dari Fs menjadi Ft, bentuknya menjadi seperti ini. Ini adalah solusi dari persamaan diferensialnya. Oke, kita lihat contoh yang lainnya. Misalnya seperti ini, 3F aksen T ditambah 2Ft sama dengan T dengan syarat awalnya adalah F0-nya sama dengan minus 2. Pertama, kita rubah bentuk persamaan diferensial domain waktunya menjadi domain Laplace menggunakan transformasi Laplace. Gunakan properti transformasi Laplace, dan tentu saja tabel transformasi Laplace. Kemudian masukkan syarat initial condition-nya, F0-nya adalah nilainya minus 2. Oke, kita sederhanakan. Bentuknya menjadi seperti ini. Oke, plus 6-nya kita pindah ke ruas kanan menjadi minus 6, dan kita sederhanakan Fs-nya bentuknya seperti ini. Sama seperti konsep yang sudah kita pelajari sebelumnya, kalau bentuk seperti ini, kita akan inverse-kan, maka diperlukan metode fraksi parsial. Oke, dari pecahan campuran ini, Anda pilah-pilah sukunya per S, S kuadrat, 3S tambah 2. Kali silang seperti ini, kemudian cari nilai A, B, dan C-nya. Diperoleh, Anda bisa lakukan ya, tinggal misalkan S-nya sama dengan 0, S-nya sama dengan berapa ini? 2/3, Anda tinggal substitusikan, diperoleh nilai A, B, dan C. Oke, setelah diperoleh nilai A, B, dan C, substitusikan, diperoleh persamaan Fs-nya menjadi suku-suku yang sederhana seperti ini. Kemudian Anda lihat di suku yang paling akhir, di ruas paling kanan,
bentuknya kan 3S tambah 2. Dalam tabel Laplace tidak diketahui bentuknya biasanya S tambah sekian, maka kita rubah. 3S tambah 2 sama dengan 0, betul ya? Berarti 3S sama dengan, nah S-nya 3S tambah 2 kita rubah menjadi S tambah 2/3. Kemudian kalau bentuknya sudah seperti ini, gunakan tabel Laplace, gunakan konsep inverse, diperoleh persamaan ini. Ini adalah solusi dari persamaan diferensialnya. Jika ada pertanyaan, bisa Anda sampaikan di forum komunikasi. Ini adalah tugas yang bisa Anda lakukan. Nomor 1 dan nomor 2. Oke, demikian yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.